selamat bertemu kembali dengan saya Miss Hotma. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita ya, tentang transformasi geometri. Sebelum kita masuk ke transformasi geometrinya, kita lihat dulu apa itu pengertiannya ya. Pengertian dari transformasi geometri ini. Transformasi geometri itu adalah suatu pemetaan ya, suatu pemetaan. Ingat, pemetaan berarti ada dia bayangan ya, suatu pemetaan yang bersifat satu-satu ya, satu-satu atau one-one ya, dari suatu titik ya, suatu titik pada bidang ya, ke titik lain di bidang tersebut. Jadi dia bidangnya tetap satu ya, hanya titiknya yang berbeda dari suatu titik ke titik yang lain. Oke ya. Jadi kalau misalkan dia ada suatu titik A, sudah dipetakan ya, maka dia dipetakan satu kali, maka dia hasilnya adalah aksen ya. Kalau dipetakan lagi hasilnya AA aksen, demikian seterusnya. Oke, transformasi geometri ini nanti jenisnya ada beberapa ya, ada dia translasi sudah, kemudian ada dia refleksi sudah, kemudian dia ada nanti rotasi, kemudian ada nanti juga dia dilatasi. Sudah, translasi ini disebut juga pergeseran ya. Jadi dia bisa digeser ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Refleksi itu adalah pencerminan ya, kemudian rotasi, perputaran, berarti berhubungan dengan sudut ya. Kemudian dilatasi itu adalah perkalian. Jadi dilatasi ini bisa dia disederhanakan dengan perbesaran atau pengecilan. Demikian ya, inilah jenis-jenis transformasi geometri yang akan kita bahas. Oke, kita awali dengan translasi atau pergeseran. Jadi translasi ini ya, itu merupakan transformasi dari suatu titik ya, atau kumpulan titik ya, atau bangun datar dengan jarak dan arah yang tetap. Jadi jaraknya arah dan tetap. Oke. Nah, kemudian bagaimana translasi ini? Translasi ini nanti ada dua jenis pergeserannya. Jadi yang digeser itu ada dua. Ada dia nanti translasi titik. Sudah, translasi titik, kemudian translasi kurva. Kita lihat yang translasi titik ya. Jadi gimana konsepnya? Jika ada suatu titik sembarang A ya, misalkanlah dia koordinatnya XA, YA. Sudah, kemudian ditranslasikan. Berarti dia nanti lambangnya T kayak gini ya, ditranslasikan oleh titik AB. Sudah, oleh titik AB, maka nanti hasilnya adalah XA aksen, YA aksen. Kayak mana cara menentukannya kalau translasi ya? XA aksen itu diperoleh dari A, satu aja saya buat ya, A ditambah XA, sudah, kemudian B ditambah YA. Sudah, jadi titik awal ditambahkan dengan A, sudah, titik Y awal ditambahkan dengan B. Jadi inilah lambang translasi A, B atau translasi AB.
Paham ya? Oke, berikutnya translasi sebuah kurva. Translasi sebuah kurva. Ya. Translasi sebuah kurva. Oke. Nah, jadi kalau misalkan nanti ada sebuah kurva ya, jika diketahui suatu kurva ya, y sama dengan fx ya, berarti ada fungsinya ya, y sama dengan fx sudah, kemudian ditranslasikan oleh matriks T A B kayak gini ya, maka bayangan atau peta dari kurva y sama dengan fx ya ditentukan dengan formula ya, ada formulanya. X aksen y aksen ya itu diperoleh dengan AB ditambah XY gini ya. Sudah. Kemudian dari sini kita dapat bahwa X itu sama dengan X aksen kurang A. Y itu adalah Y aksen kurang B. Ya, maka dari sini kita dapatkan bahwa X itu adalah X aksen dikurang A ya, dipindahin aja. Oke, Y itu adalah Y aksen dikurang B. Y aksen dikurang B. Nah, kemudian XY yang kita peroleh ini disubstitusikan ke kurva awal. Sudah, kemudian disubstitusikan ke kurva awal. Disubstitusikan ke kurva awal Y sama dengan fx. Sudah, Y sama dengan fx. Maka nanti dapatlah dia bayangannya. Kemudian formula ini juga berlaku bolak-balik ya. Kadang nanti dia kasih tahu translasinya, kemudian bayangannya dia tanya titik awal. Ya, pakai aljabar aja. Sudah, kemudian nanti kadang dia kasih tahu titik awal, dia kasih tahu bayangan, dia tanya translasinya berapa. Ya, aljabarkan aja. Demikian juga dengan kurva ini. Jadi dia formulanya berlaku bolak-balik ya, diputar-putar soalnya konsepnya tetap sama. Oke, nah di sini ada contoh. Tentukanlah hasil translasi masing-masing titik sudut segitiga ABC dengan titik A, B, dan C dikasih tahu karena translasi min 25. Sudah, karena translasi min 25. Kita buat aljabarnya dulu ya, nanti saya buat gambarnya. Ada titik A. Ya, saya buat dalam bentuk kolom ya, min 1, 2. Sudah, kemudian titik B, 2, 1. Kemudian titik C, ya, titik C, 0, 3. Semuanya ini ditranslasikan oleh min 2, 5. Min 2, 5. Sudah, berarti A-nya minus 2, B-nya 5. Berdasarkan tadi ketentuan yang kita buat ya, X aksen itu adalah A tambah XA, Y aksen B tambah YB. Oke, Y tambah B, Y tambah B. Berarti dari sini kita buat A aksen. Langsung ya, min 1 ditambah minus 2, minus 3. 2 ditambah 5, tuh 7. Ini A aksen. B aksen 2 ditambah minus 2, 0. 1 ditambah 5, 6. Oke, C aksen 0 ditambah minus 2, 3 ditambah 5, 8. Nah, inilah bayangannya kalau dia ditranslasikan oleh titik min 2, 5. Oke.
Oke, nah kalau misalnya kita buat gambarnya ya, ini adalah segitiga awal yang koordinatnya ini titik A, ini titik B, ini titik C. Kemudian dia ditranslasikan oleh min 25, kita peroleh tadi bayangannya ya, min 3,7 minus 3,7, x-nya minus 3, y-nya 7 ya, x-nya minus 3, y-nya 7. Nah, kau dapatlah di sini titiknya. Sudah? B aksen 0,6. Nih, x-nya 0, y-nya 6. Kemudian C aksen min 2,8. Min 2,8, x-nya minus 2, y-nya 8. Nah, ini dia bayangannya. Oke, ini dia A aksen, B aksen 0,6, C aksen min 2,8 ya. Jadi artinya T minus 25 ini artinya apa? Dia digeser ya. A ini A-nya minus 2, B-nya 5 ya. A ini untuk sumbu X ya, sumbu X. 5 ini, B ini untuk sumbu Y. Sudah? Berarti dia artinya apa? Dia digeser sepanjang sumbu X minus berarti ke kiri ya. Ke kiri dia 2 kali ya, 2 satuan, kemudian B itu Y. Ya, Y positif berarti ke atas 5, digeser ke kiri ya, ke kiri 2 satuan, ke atas 5 satuan. Itu artinya ya, translasi min 2 5. Oke, paham lah ya sampai sini ya. Oke, kita lihat contoh berikutnya ya. Tentukanlah persamaan bayangan kurva Y sama dengan X kuadrat tambah 2 karena translasi T minus 2, 3 ya. T minus 2, 3 ini kurva ya, kita punya kurva Y sama dengan X kuadrat tambah 2, berarti kita harus buat bayangannya dulu berdasarkan ketentuan yang sudah kita buat tadi. X aksen, Y aksen ya, itu sama dengan X tambah A ya, berarti tambah minus 2 langsung ya, kemudian Y tambah B tambah 3. Oke, berarti kita substitusi ya, kita substitusi ke fungsi ini. Y itu adalah Y tambah 3. Aku buat kayak gini lah ya. Y aksen sama dengan X aksen kuadrat ditambah 2. Oke, bayangannya adalah aku buat di sini ya. Semuanya dalam aksen, semuanya kita buat dalam aksen. Y aksen berarti Y tambah 3, X aksen itu berarti X kurang 2 pangkat 2, sudah, tambah 2. Berarti Y tambah 3 sama dengan, nah ini bisa kita jabarkan, jadi X kuadrat kurang 4X tambah 4 ya, kemudian tambah 2, Y tambah 3 sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 6, sudah, berarti Y sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 6 kurang 3 ya. X kuadrat, X aksen itu tadi X kurang A, Y kurang B, misalnya lah ya. X aksen itu X kurang A berarti ini tambah, kemudian Y aksen itu Y kurang B, ini kurang, Y kurang 3 berarti di sini tambah, sini kurang ya, kurang ya. Oke, ini tambah berarti di sini tambah 4, tambah 4X tambah 4 tambah 4. Oke, Y kurang 3 saya pindah ya, jadi Y tambah 4X tambah 9. Oke, di sini tadi kurang ya, aku buat lagi lah di sini. X aksen, Y aksen itu tadi sama dengan X kurang A, Y kurang B. Nah ini dia kalau berbentuk kurva. Nah ini bisa juga nanti digambarkan ya, tapi kali ini saya hanya buat ininya saja
persamaannya saja dulu. Oke, kita lihat contohnya berikutnya ya. Tentukan persamaan kurva Y sama dengan X tambah 2 kuadrat ditambah Y kurang 1 kuadrat sama dengan 4 oleh translasi T min 5, 2. Nah, kalau dilihat dari persamaannya ini adalah berbentuk lingkaran yang berpusat di minus 2,1 ya, berpusat di minus 2,1. Nanti kita belajar ini di semester berikutnya ya. Nah, bagaimana cara menentukan bayangannya ya? Konsepnya sama seperti kurva tadi ya. X aksen itu sama dengan X kurang A, Y aksen itu sama dengan X kurang B. Kemudian substitusi ke kurvanya ya. Berarti dari sini bisa kita buat X aksen itu sama dengan X kurang A, berarti tambah 5 ya. Langsung saya buat ya, kurang 5 jadi tambah 5. Y aksen itu kok X lagi, Y ya, Y kurang B kurang 2. Kita substitusikan ke sini ya. Berarti dia Y aksen sama dengan X aksen tambah 2 kuadrat tambah Y aksen kurang 1 kuadrat sama dengan 4. Kita cari hasilnya ya. Ini berarti kita ganti jadi Y kurang 2. X aksen itu X tambah 5, X tambah 5 tambah 2 pangkat 2. Y aksen berarti Y kurang 2 kurang 1 pangkat 2 sama dengan 4. Oke, berarti Y kurang 2 sama dengan X tambah 7 pangkat 2 ditambah Y kurang 3 pangkat 2. Oke, ini kok ada Y lagi di sini ya? Ini enggak ada Y-nya. Ini tidak ada. Ini tidak ada. Ya. Nah, ini dia. X tambah 7 pangkat 2 Y kurang 3 pangkat 2. Berarti dia awalnya pusatnya di min 2,1, ini jadi min 7,3. Oke. Baik, nah kalau misalnya digambarkan kira-kira seperti ini. Gambarnya nggak sempurna ya. Nanti kalau bisa menggunakan jangka untuk menggambarkannya. Ini awalnya adalah segitiga yang berpusat di minus 2,1 dengan berjari-jari akar 4 itu 2. Ya, dari mana ini datangnya itu nantilah dipelajari di semester genap ya, di materi lingkaran. Jadi dia jari-jarinya 2, titiknya di pusatnya min 2,1. Kemudian digeser ya, digeser ke kiri 5, ke atas 2. Nah, hasilnya jadi X tambah 7 pangkat 2 ditambah Y kurang 3 pangkat 2. Ini berarti pusatnya di minus 7,3. Sudah, jari-jarinya tetap 2. Jari-jarinya tetap 2. Nah, inilah dia, pusatnya di minus 7,3. Ya, jari-jarinya itu 2. Oke. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Nanti kau bisa buat ya yang lebih bagus dengan menggunakan jangka. Oke, kita lihat contoh berikutnya ya. Nah, ini masalah putar-memutar rumus saja. Titik N itu adalah A, B ditranslasikan oleh matriks kolom T 32 dan menghasilkan bayangan 74. Jadi kadang dia dibuat dalam baris, kadang dibuat dalam bentuk kolom, ya sama aja ya. Maka nilai A tambah B sama dengan. Oke, tadi berdasarkan konsepnya ya, X aksen, Y aksen. Kalau titik, ini titik ya, bedakan dengan kurva itu ditentukan dengan X tambah A, Y tambah B. Kan gini ya. Oke, bayangannya 74. 7,4 sama dengan X tambah A 3, Y tambah B 2. Sudah, maka cari X dan Y pakai aljabar aja ya kan. 7 sama dengan X tambah 3, maka kita dapat X berapa? Iya, X-nya 4. Oke, 4 sama dengan Y tambah 2. 2 tambah 2 sama dengan 4, maka dapat Y sama dengan 2. Pakai aljabar biasa aja. Oke, maka katanya ini XY ini merupakan A, B. Ya, A, B. Berarti A, B itu sama dengan 4,2. Dia tanya A tambah B. Jadi masalah putar memutar aja ya.
A tambah B 4 tambah 2 sama dengan 6. Oke ya, pahamlah sampai sini ya. Nah, ini aja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali.